Ya, mana ya? Bapak, jadi kalau Bapak kayaknya agak ini. Ya, Ulfa. Kelompok ini Gendra Gading bagian pembahas. Koneksi saya nggak stabil. Saya ini cuma catering. Dan nanti bisa keluar masuk kayak. Silahkan saja dimulai. Indra Gading sama Maria Ulfa dan pembahasnya siap juga dan yang lain juga aktif untuk berpartisipasi dalam membahas tentang biaya modal The global cost and everything. Dan ketersediaan biaya dan ketersediaan modal, biaya modal dan ketersediaannya. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dilakukan akan mempresentasikan tentang the global cost and availability of capital, yaitu biaya global dan ketersediaan modal. Yang anggotanya saya sendiri, Saskia Ranapuri, dan teman saya, Fahim Adinda Putri dengan NIM 256, dan Rido Muhammad dengan NIM 432. Persaingan perusahaan yang semakin kompetitif membuat para pengelola perusahaan ini harus berpikir cara untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Perusahaan itu dapat dikatakan berhasil apabila mampu mencapai tujuan perusahaan itu, yang tujuannya adalah memperoleh laba dengan maksimal. Nah, untuk memperoleh laba yang maksimal ini, manajer keuangan itu dituntut untuk bisa mengelola keuangan dengan benar. Dan manajer keuangan pun bertanggung jawab dalam 3 hal, seperti keputusan investasi dalam waktu jangka panjang perusahaan, mengelola pendanaan jangka panjang, dan mengelola modal kerja perusahaan dan aktivitas operasional, serta mengelola aset jangka pendek perusahaan. Dan ketiga hal tersebut adalah hal yang saling berkaitan dalam pengambilan keputusan keuangan oleh para manajer keuangan. Ketika manajer keuangan ini memilih jenis investasi dalam waktu jangka panjang, maka harus didukung oleh pendanaan jangka panjang yang akan digunakan untuk mendanai investasi, sehingga hal ini menjadikan keputusan struktur modal penting bagi perusahaan. Dan oleh karena itu, integrasi global pada pasar modal telah memberikan banyak perusahaan akses ke sumber-sumber dana yang baru, serta lebih murah dibandingkan yang tersedia di pasar asalnya. Dan jika sebuah perusahaan itu terletak di negara dengan pasar modal yang tidak likuiditas atau likuiditasnya kecil dan atau fragmentasi, perusahaan tersebut dapat mencapai biaya global yang lebih rendah dan ketersediaan modal yang lebih besar dengan strategi yang dirancang dan diterapkan itu dengan benar. Ya, Pak. Mana sih Bapaknya? Kayaknya koneksi bapaknya deh. Bukan. Aduh, kayaknya bapaknya nanya soal 2 deh tadi. Tunggu dulu. Halo. Apa? Suaranya yang mana? Saya, Pak. Benar nggak ya? Tadi pesan Bapak ada yang nanya katanya, Dok. Dok, slide 3 aja, Dok. Next ya. Oke, next aja. Ini tadi ya. Kan metode terus dasar penelitian. Bukannya kemana? Dan di sini, aduh. Oh, Bapaknya kurang masuk nih. Bentar, nunggu suara Bapaknya. Ini lanjut aja ya, Pak.
Anda itu lanjut aja. Saya kan Soalnya bukan partisipan aktif. berikut ini di sini saya akan menjelaskan Lah ini sampai di mana? di yang baru slide 3, Pak. Yang kedua tadi, 2 Ya. aja dulu. 3 aja dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi biaya dan ketersediaan strategi modal. Dan di sini ada tabel yang merupakan akses pasar lokal dan akses pasar global. Akses pasar lokal pada karakteristik spesifik perusahaan ini, sekuritas perusahaannya hanya menarik bagi para investor domestik, sedangkan likuiditas pasar untuk sekuritas perusahaan pada akses pasar lokal ini pasar sekuritas domestiknya likuiditasnya sedikit dan likuiditas nasionalnya yang terbatas, sedangkan pengaruh segmentasi pasar terhadap efek sekuritas perusahaan dan biaya modal ini, sekuritas domestiknya itu tersegmentasi pasar yang memberikan harga saham dengan harga domestik. Sedangkan untuk akses pasar global terhadap karakteristik spesifik perusahaan ialah sekuritas perusahaan ini bagi para investor portofolionya ini menarik di dalam skala internasional. Sedangkan untuk likuiditas pasar untuk sekuritas perusahaan sendiri, pasar domestik yang likuiditasnya tinggi dan partisipasi pada skala internasionalnya itu meluas. Sedangkan pengaruh segmentasi pasar terhadap sekuritas perusahaan dan biaya modal ini, akses ke pasar sekuritas globalnya mengikuti harga saham menurut standar internasional. Itu perbedaan antara akses pasar lokal dengan akses pasar global. Sehingga suatu perusahaan yang menjadi sumber untuk jangka panjang serta ekuitasnya dari pasar sekuritas domestik yang likuiditasnya sangat rendah mungkin akan memiliki biaya modal yang relatif tinggi dan akan menghadapi keterbatasan ketersediaan modal yang pada akhirnya akan merusak persaingan secara keseluruhan pada perusahaan. Sedangkan perusahaannya tinggal di negara-negara industri dengan pasar modal kecil mungkin akan menikmati peningkatan ketersediaan dana dengan biaya yang lebih murah, tetapi juga akan mendapatkan manfaat dari akses ke pasar global yang sangat mudah. Perusahaan yang tinggal di negara-negara dengan pasar modal tersegmentasi harus merancang strategi untuk menghindari ketergantungan terhadap pasar modal untuk mencari kebutuhan dalam waktu hutang jangka panjang serta ekuitas perusahaan. Karena disebut dengan pasar modal nasional tersegmentasi, karena jika tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atas sekuritas di pasar itu akan berbeda dari tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atas sekuritas dengan pengembalian yang diharapkan dan risiko yang sebanding dengan diperdagangkan di pasar sekuritas lainnya. Di sini adalah rumus untuk mencari WACC, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Suatu perusahaan yang biasanya menemukan biaya modal rata-rata. Di sini dong. Gimana, Pak? Kok di sini tadi apa maksudmu? Yang di sini itu apa tuh maksudnya? Oh, maksudnya lanjutannya, Pak. Maksudnya, Pak. Kok nggak di sana aja? Mbak ya, biaya modal. Biaya modal rata-rata tertimbang. Ini itu ya, Mas, kamu sebentar Saskia, kalau gitu aku malah sekalian ngomong. Kamu tadi waktu membahasa Indonesia kan global cost and availability of capital itu bukan gitulah. Global itu untuk dua-duanya. Jadi biaya dan ketersediaan modal global gitu. Biaya dan ketersediaan modal global. Orang biaya global dan ketersediaan.
Jadi global itu menerangkan baik biaya modal. Ini kan banyak kata jadian dari biaya modal dan ketersediaan modal gitu. Lalu global gitu. Bahasa Inggris itu kan memang hemat kata dong. Jadi ini topiknya itu kan sebenarnya ngomong tentang biaya modal beserta ketersediaan modal. Tapi konteksnya global gitu. Jadi bukan biaya global dan ketersediaan modal itu. Biaya dan ketersediaan modal, dan sebenarnya kamu harus mudeng bahwa biaya yang dimaksud adalah biaya modal dan ketersediaannya gitu. Iya, Pak. Oke, sekarang biaya modal itu yang dimaksudkan kan biaya modal rata-rata itu. Biasanya pakai rata-rata tertimbang, WACC, which is average cost of capital. Lanjutkan. Biaya modal rata-rata tertimbang dengan menggabungkan biaya ekuitas dengan biaya utang yang sebanding dengan proporsi masing-masing struktur keuangan dan waktu jangka panjang perusahaan yang optimal. Nah, ini guru moco toh. Tapi apakah dirimu itu sebenarnya paham moco? Biaya modal rata-rata itu bisa dihitung dengan rata-rata tertimbang kalau itu paham. Di mana pada waktu menghitung rata-rata tertimbang itu, di sana ada kata kunci bobot, kemudian biaya item, biaya komponen. Yang mana komponennya itu mencakup komponen biaya ekuitas dan komponen biaya utang gitu. Lalu bobot masing-masing komponen ditentukan berdasarkan opo. Nek sing mudeng ngono sing nerangke. Nek kuwi guru maca sih. Maaf, Pak, belum terlalu paham. Lah ngawur, jawabanmu ngawur. Wong kowe wis lulus MK1, MK2. Ini kan di MK1. Kok belum? Nggak ada jawaban belum paham. Sudah. Kalian yang telat. Harusnya sudah di MK1. Ya lanjut. Nah ini apa bagian ini? Contoh dari ini Pak, perhitungan. Contoh perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang gitu. Lalu ini perusahaannya Trident gitu. Yuk diterangkan. Misalnya perusahaan ini memiliki proporsi modal utang dan modal ekuitasnya kayak apa? Terus biaya masing-masing berapa? Biaya ekuitasnya itu diketahui yang Kalianku sebenarnya ngambil minat keuangan ini niat enggak. Kalau didengar orang kan malu. Cuma biaya ekuitas itu notasinya apa aja kamu ngamuk-ngamuk kayak gitu. Biaya utang nanti apa ngamuk-ngamuk gitu, niat enggak tuh ambil konsentrasi itu. Apa main pantes-pantes aja gitu. Mbok ojo kebangetan tuh. Gur simbol kok ora mudeng lho. Biaya modal itu kan return. Notasinya K. Itu K. Lalu ada K opo, K opo kecil-kecil banget anu. Ayo. Kok tak pindah ke pembahas loh. Aku rasa seneng kok taruh di murid kayak ngene ogah aku. Kalau nggak lancar-lancar itu tak sit. Berarti kan nggak persiapan. Siap-siap pembahas. Gur nerangke contoh wis suwi.
Biaya ekuitas ini diketahui KRF-nya adalah tingkat bebas risiko dari interest yang diperkirakan enggak. Tingkat Enggak mau aku naik germoto, mau tak switch kok. Kelompok pembahasnya siapa ini? Atau kelompokmu ada yang bisa ngomong lebih lancar? Siapa yang kamu andalin dalam timmu? Temanmu siapa? Fahim Adinda sama Ridho Muhammad, Pak. Suruh ngomong, tak delok ngomongnya kayak apa? Untuk Fahim Adinda, kok diam saja? Ya wis 0 bijimu presentasi, nek diam saja. Gimana Pak? Ya, kalau Anda nggak segera menyaut, nggak segera ambil peran, ya tak 0 nilaimu presentasi. Tanggung jawab enggak ini Ridho Muhammad sama Fahim ini? Coba Indra Gading, Maria Ulfa. Ya Pak. Silahkan ambil. Ini segera di stop share ini kalau nggak ada yang ambil peran nih kelompoknya kelompok 8. Mas Riza tolong stop share. Ini diskusi yang kedua kemarin harapan Pak Stiono kan sudah saya sampaikan. Kalau supaya lebih baik. Itu udah di stop, mana presentasimu? Bentar Pak. Coba lanjutin contoh tadi aja. Nah, ini malah menggunakan referensi yang beda ini. Bukan Edmund ini. Ada contohnya enggak perhitungan itu? Weighted average cost of capital. Itu bagian pembahas presenter Pak. Kan sama pembahas dan presenter itu kesiapannya. Punyamu ada enggak contohnya? Jadi bilangin supaya pakai rujukan yang sama biar ngomongnya satu, koma ditendang pakai referensi lain. Nanti apa gontok-gontokan. Diskusi itu ya topik sama, materi sama, bahan sama tuh yuk. Apa ngajak padu? Kamu pakai referensi A yang satu B. Sama loh. Surat jalan kayaknya nggak jalan deh. Ini pembahas dan presenter ngarang kok. Nah ini jenis gue ngejak perang Indra. Kamu pakai referensi lain, itu referensi lain lagi. Mau ngomong apa? Diskusi kan membahas satu topik yang sama.
ini kita bicarakan gitu. Nah kok beda loh? admin. Udah kembali ke tadi aja. Biar Saskia meskipun dengan membaca tok itu tadi dilanjutin. Kamu share lagi, Saskia. Dan dua temanmu pasif toh, Fahim sama Ridho toh, dipanggil-panggil nggak ini toh, nggak ambil peran toh. Iya Pak. Pasif dua temanmu itu. Coba lanjutin sebisamu. Contoh ini menerangkannya gimana? Menerangkannya. Yang dicontoh ini biaya ekuitasnya Pak diketahui yang KRF-nya itu sebesar 5.000%. Sekarang, iku 5% toh yo. Oh ya, astagfirullahaladzim. Terus, Sedangkan untuk KM-nya itu sebesar untuk KM itu sebesar 15%, dan untuk nilai betanya itu sebesar 1, KM apa Saskia? KM itu tingkat pengembalian yang diharapkan Pak. Lah M ini maknane apa? Kok ono KM, ono K, mungkin KD atau KE atau KS atau apa? Kalau KM itu apa? KM itu biaya utang sebelum pajak. Piye ta kowe iki Kak? Kok ngono wae ra mudeng iki lho. Nenek pantesan nek ujian pasti ono nilainya do KO kabeh real itu. Real. Emang ya kayak itu. KM aja nggak ngerti loh. Coba temanmu mau tak tunjuk yang peserta. Kevin Sucipto. KM ini apa Mas? Kalian tuh benar-benar mahasiswa keuangan kah? Yunita, daripada aku nunjuk wong 1000 nggak terjawab-jawab. Yunita, KM itu apa? Market return Pak. Market return, oke. Atau return of atau on market portfolio. Jadi return pasar. Return pasar. M itu market, Saskia. M itu market. Makanya lalu kalau return pasar, KM. Return on equity, KE misalnya. Atau kadang ada yang menulis KS. KC karena common stock, return on common stock, return on debt.
Ya kayak ngono kok raiso lho menyimpulkan kayak ngono, kenapa kok E, kenapa M, kenapa P, kenapa masa ora dipikir kayak gitu. Ya mikirin penyimbulan juga, ora kok germoto tok ngapa ketok. Ini yang kalau ujian jabatan ujung-ujungnya nilainya kayak gitu. Belajarnya main serampangan tok. Itu dari contoh yang kamu tampilkan itu, bagian pertama itu kan ingin menjelaskan tentang input atau data tentang cost of equity, biaya ekuitas. Bahwa biaya modal rata-rata itu tadi diperoleh dari rata-rata tertimbang dari biaya komponen. Komponen pertama adalah biaya ekuitas. Komponen kedua biaya utang. Perusahaan ini punya biaya ekuitas berapa? Saskia. Lungoneng di bocah ki. Ini Pak. Saya kedingat. Kok diskusi kok nyepelek ke dosen kayak gitu kok bisa ya anak zaman now ya? Bukan Pak. Nggak gimana ditanya-tanya nggak jawab-jawab kok. Kenapa? Aku nggak butuh anak muda lambat-lambat kayak gitu. Yang cepet dong. Berapa biaya ekuitasnya? Ekuitasnya tuh 17 Pak, 17%. Mana toh? Di bagian ini Pak, perhitungan biaya ekuitas. Dari mana diperoleh 17%? Itu tuh dari saya, kalau aku tak baca dari sini tuh presentasimu tuh kecil banget. Aku kira ketok. Hurufnya tuh kecil-kecil. Iya Pak, saya nggak kelihatan Pak. Gede dulu. Biaya ekuitas. Biaya ekuitas yang dipakai untuk penulis ini pakai pendekatan apa tuh, Saskia? Penulis buku ini pada waktu menghitung biaya ekuitas dan dihasilkan sebesar 17% itu menggunakan pendekatan apa, Saskia? Nek suwi meneh jawabnya. Ngenteni 3 dina lagi jawab. Pakai pendekatan apa? Dari pendekatan
Tanti. Tanti. Iya, Pak. Cost of equity yang dihitung oleh penulis buku ini dalam contoh Exhibit 14.2 itu dengan menggunakan pendekatan apa sehingga diperoleh cost of equity 17%. Ora ngerti. Lah terus yang dipelajari apa neng kampus ki? Kok teori-teori nggak dikuasai? Pendekatan-pendekatan itu kan teori. Metode-metode pendekatan-pendekatan itu kan alat. Itu kan yang mau dipakai untuk memecahkan masalah kehidupan. Kok tidak dicari? Maksudnya kamu kan kolektor teori-teori, metode-metode, pendekatan-pendekatan, tool-tool, teknik-teknik gitu kuliah itu. Kalian sekarang ini kolektor. Nanti kalau bekerja kembali ke masyarakat itu diharapkan bermanfaat. Dibawa untuk memecahkan masalah kehidupan. Kok nggak dipegang, ditanyai pendekatan kok nggak dong? Apa rep ngawur nanti kalau memecahkan masalah, nggak pakai metode, nggak pakai pendekatan, halu. Jadi ngarang-ngarang. Ya enggak lah. Orang